Akhirnya kita membaca berita yang mengejutkan ini. PKB meninggalkan Anies dan memilih bergabung dengan Barisan Koalisi Indonesia Maju atau KIM, pimpinan Gerindra pada Pilgub DKI Jakarta yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. Ekonomi berbasis konstitusi, ekonomi yang berbasis kepada keberpihakan pada ekonomi kerakyatan. Di sini penting, kata Caimin dalam sambutan acara penyerahan surat dukungan untuk calon kepala daerah Pilkada 2024 PKB di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat pada Ahad 18 Agustus 2024. Kenapa akhirnya PKB balik kanan meninggalkan Anies? Kita mencoba mencernanya melalui beberapa peristiwa politik dalam beberapa bulan terakhir, khususnya sejak Juni 2024. Pada bulan Juni, santer terdengar bahwa tiga partai besar yakni PDIP, PKB, dan PKS akan menjalin koalisi untuk menantang KIM di DKI Jakarta. Tiga partai besar ini bakal mengusung Anies Baswedan yang hingga Juni itu polling elektabilitasnya jauh di atas sejumlah tokoh yang diisukan bakal sama-sama bertarung di DKI. Sebut saja Basuki Cahayapurnama Ahok dan Ridwan Kamil RK. Bahkan dengan sesama mantan gubernur DKI Jakarta saja, Ahok elektabilitas Anies masih unggul di kisaran 10%. RK yang pendatang baru di DKI jelas jauh di belakang Anies dan Ahok. Maka kalau saja koalisi PDIP, PKB, dan PKS ini bisa terlaksana, bukan tidak mungkin Anies menang mudah. Apalagi jika skemanya adalah Anies Ahok. KIM jelas tidak bisa berbuat lebih jauh di DKI Jakarta. Nah, kenapa kemudian PKB dan PKS sekonyong justru merapat ke KIM? Bukankah PKB dan PKS sudah pernah berbulan madu pada gelaran Pilpres 2024 yang baru saja usai? Kali ini kita membahas PKB saja ya, karena partai ini adalah partai dengan perolehan terbesar ketiga di Parlemen Pusat. Dengan kata lain, partai ini lebih seksi diperbincangkan ketimbang Partai Beringin yang baru saja tumbang itu. Jadi kenapa akhirnya PKB bergabung ke KIM? Agaknya PKB ini dalam tekanan. Disahkannya Pansus Angket Haji 2024 yang pintunya dibuka oleh Wakil Ketua DPR yang sekaligus Ketum PKB, Muhaimin Iskandar, pada awal Juli lalu, yang sasaran utamanya adalah Menak Yakut Khalil Kaumas, itu sebetulnya menandakan bahwa PKB dalam tekanan. PKB harus bergerak menekan balik. Apa yang terjadi? PKB justru dilawan oleh orang tuanya sendiri, PBNU. Mendengar kabar bahwa DPR membentuk Pansus Haji yang diinisiasi oleh PKB, Ketum PBNU Gus Yahya meradang. Ia menengarai pembentukan Pansus itu sejatinya untuk menyasar Ketum PBNU sendiri, bukan adiknya. Maka tak butuh waktu lama bagi PBNU untuk merespons serangan PKB. PBNU kemudian menggulirkan wacana pengembalian PKB ke pangkuan PBNU. Karena menurut PBNU, PKB sudah bertindak di luar kewajaran. Seiring bergulirnya isu pengembalian PKB ke PBNU, banyak isu negatif seputar PKB lalu berkembang. Misalnya bahwa struktur tanfidyah PKB memangkas wewenang Suriahnya, sehingga Suriah tidak bisa memiliki kewenangan penuh dalam organisasi kepartaian, seperti menegur atau memecat ketua tanfid PKB, sebagaimana dahulu di masa PKB-nya Gus Dur. Isu lainnya adalah terkait penguasaan Muhaimin terhadap partai yang dinilai PBNU sebagai kemandegan demokratisasi di tubuh PKB, macetnya kaderisasi kepemimpinan pusat di PKB, dan seterusnya. Intinya, PBNU harus bertindak untuk menyelamatkan PKB dari cengkraman kekuasaan Caimin yang tak tergantikan sejak ia jadi ketumnya. Di luar tekanan yang datang dari PBNU, PKB dihadapkan kenyataan runtuhnya Partai Beringin yang mendadak. Tidak ada angin, tidak ada hujan, sekonyong Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran diri sebagai ketum, persis ketika Partai Warisan Orba ini tengah berada di musim terbaiknya. Partai ini baru saja memenangkan Pilpres dan mengantarnya menjadi kekuatan keempat di parlemen. Tetapi kenapa sang ketum tiba-tiba beringsut dari puncak ketum? Memang PKB dan Beringin adalah dua partai yang berbeda. Namun jika kita melihat rekam jejak Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar di masa lalu, kita akan segera menemukan irisannya.
yakni bahwa baik Erlangga maupun Muhaimin sama-sama terindikasi tersandung kasus korupsi. Untuk itu, yang harus segera diwaspadai PKB adalah sang penebang beringin. PKB jelas tahu siapa penebang itu, dan oleh karenanya kenapa PKB kemudian merapat ke kubu Kim. Barangkali PKB juga tahu bahwa jika PKB banyak tingkah, sang penebang tidak akan mengampuni PKB. Artinya PKB juga bisa diberinginkan dengan cara yang lebih mendadak dan lebih sadis. Karena yang siap menebang PKB tidak hanya si penebang itu sendiri, melainkan juga PBNU. Maka ketika PKB merapat ke Kim dan sebelumnya juga sudah mengumumkan merapat ke Bobi Nasution di Sumatera Utara, itu artinya PKB ingin berdamai dengan sang penebang. PKB nggak punya pilihan lain jika ingin selamat. Namun sampai kapan akrobat Caimin bisa meloloskannya dari berbagai jerat?